Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini kita akan bahas saham lagi, saham yang menurut saya ini sangat bagus ya, punya potensi dividen yield 21% di tahun depan. Selain itu, harga sahamnya sekarang masih murah alias ada potensi untuk harga sahamnya naik juga. Nah, apa itu sahamnya? Kita akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan silahkan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor. Kenapa harus join di channel Telegram kami? Karena kadang saya share mengenai tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan dan akan saya bagikan di channel tersebut. Oke, sebelumnya kami ingin menginformasikan sekali lagi bahwa kami rencana akan mengadakan webinar value investing, di mana di sini materinya adalah menghitung harga wajar saham dan menyusun portfolio yang ideal. Rencana akan kami selenggarakan tanggal 24 dan 25 September 2021 jam 19.30 atau setengah 8 sampai setengah 10 malam ya via Zoom. Nah, jika teman-teman mengikuti webinar ini, teman-teman akan mendapatkan 4 fasilitas lifetime ya, fasilitas seumur hidup, yaitu rekaman webinar, kemudian gratis mengikuti webinar selanjutnya, ada ebook 15 watchlist saham yang akan kami update setiap bulannya, plus ada supporting groupnya yang dimana kita bisa diskusi dalam grup yang sudah kami selenggarakan. Nah, fasilitas ini lifetime teman-teman sekalian ya, seumur hidup ya, sepanjang The Investor masih ada. Maka teman-teman bisa mengikutinya dengan cara registrasi di website kami www.theinvestor.id. Oke. Saham yang akan kami bahas di video kali ini ya adalah saham Deltamas ya, atau saham dari PT Pura Delta Lestari, di mana saham ini memiliki kode emiten DMAS ya. Pasti teman-teman juga banyak yang sudah mengetahui mengenai saham ini. Nah, sekarang kita lihat dulu pergerakan harga saham di tahun 2021 ini. Sebenarnya kalau kita lihat pergerakan harga saham Dimas di tahun ini cenderung tidak bagus ya, dimana di awal tahun sempat diperdagangkan di harga 255, kemudian turun sampai di level 170, artinya turun sekitar 30%, dan kemudian di bulan ini, bulan September ini, saham Dimas sudah mulai uptrend lagi gitu ya, sudah mulai naik lagi. Jadi kalau kita hitung secara year to date, sebenarnya saham ini ya, saham Dimas saat ini posisinya minus 21,5% ya. Nah, sekarang kita akan hitung nih, kira-kira dengan penurunan saham Dimas ini ada potensi nggak ke depan nanti. Nah, sebelum kita membahas mengenai valuasi maupun fundamental Dimas, kita akan bahas sekilas mengenai bisnis dari Dimas itu sendiri ya. Jadi Dimas sendiri merupakan perusahaan ventura bersama atau perusahaan patungan antara Sinar Masland dan juga Sojit Corporation ya. Sinar Masland ini memiliki 57% dari saham Dimas dan Sojit Corporation memiliki 25% saham Dimas. Publik memiliki 17%, dan ini adalah angka yang bagus di mana kepemilikan publik tidak mayoritas dan kecil ya, di bawah 20%, ini menurut saya sangat bagus. Dimas sendiri memiliki 2 anak perusahaan, yaitu PT Panahoma Deltamas Indonesia dan juga PT Pembangunan Deltamas. Nah, kalau kita lihat kepemilikan anak perusahaannya, maka untuk PT Panahom Deltamas Indonesia ini dimana bukan merupakan pemilik mayoritas, maka di sini nanti akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Dan operasional utama dari Deltamas disumbangkan oleh pembangunan Deltamas ini ya, kompleks kota Deltamas ya. Oke, sekarang kita coba bedah sekilas ya mengenai kota Deltamas itu sendiri. Jadi kota Deltamas sendiri itu memiliki 3 kawasan ya, yaitu kawasan industri, kawasan komersil, dan juga kawasan hunian. Ya, kawasan industri memiliki cadangan lahan 600 hektar ya, komersil memiliki cadangan lahan 400 hektar, dan kawasan hunian 160 hektar. Jadi total cadangan lahannya sekitar 1.100 hektar. Nah, apa itu kawasan industri? Jadi kawasan industri ini adalah kawasan yang berisi bisnis-bisnis ya, atau berisi istilahnya pabrik ya, pabrik, perusahaan-perusahaan, dimana kalau kita lihat ya, kawasan industri dari Dimas sendiri diduduki atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang cukup ternama ya. Ada Suzuki, ada Hyundai, ada Malindo Feed Mill, ya ada Kalbe Pharma dan sebagainya.
Kemudian kalau kita bicara mengenai kawasan komersil ya, di sini juga diduduki atau dimiliki oleh komersil yang cukup bagus ya. Ada McDonald, ada Starbucks, ada rumah sakit, mitra keluarga dan juga sebagainya. Ya, kemudian untuk kawasan hunian ya kita tahu ya, namanya kawasan hunian itu adalah klaster ya, di mana ada perumahan-perumahan elit di sini yang bisa kita tempati. Jadi intinya teman-teman sekalian, Deltamas sendiri ini dia membangun kota di mana kota ini semua terintegrasi. Jadi ibaratnya kita tinggal di sini, kita sekolah di sini, kita kerja di sini. Nah, itulah konsep dari kota Deltamas. Nah, sekarang bagaimana dengan kinerja perusahaannya? Nah, kalau kita lihat di laporan keuangan kuartal 2 2021 ini, Deltamas atau Dimas ini menunjukkan kinerja yang sangat positif ya, di mana pendapatannya naik 130%, laba brutonya naik 98%, dan laba bersihnya naik 266%. Jadi ini adalah angka yang sangat bagus. Kemudian kalau kita lihat pendapatan lain-lainnya tidak menyumbang cukup signifikan ya. Jadi ini ada ekuitas pada laba rugi Ventura bersama hanya menyumbang sekitar 3,7 miliar. Jadi tidak begitu signifikan, alias ya kinerjanya ini sehat. Pendapatan dari Dimas sendiri terbesar masih didominasi oleh penjualan kafling atau penjualan untuk kawasan industri ya, di mana di semester 1 ini menyumbang 400 miliar sendiri. Ya, jadi dari total pendapatan sebesar 579 miliar ya, 579 miliar ini 400 miliar sendiri didominasi oleh penjualan kawasan industri. Ya, lainnya hanya menyumbangkan sisanya seperti itu ya. Kemudian untuk pembeli baru di semester 1 ini, di sini teman-teman bisa lihat ada Hyundai Motors, ada K2ID ya, dan juga ada PT Hajime Indonesia Jaya. Nah, ini penyumbang dari pendapatan Dimas di semester 1 2021 ini. Oke, ini adalah histori kinerja dari Dimas sejak 2013 ya, sejak 2015 ya. Nah, kalau kita lihat pendapatannya di 3 tahun terakhir ada kenaikan pendapatan ya, di mana tahun 2020 saat terjadi pandemi pun pendapatannya ternyata tetap besar. Ya, ini bagus sekali ya. Tahun 2021 saya memproyeksikan pendapatannya naik 50% dibandingkan tahun 2020 ya. Ini juga angka yang konservatif karena di semester 1 sendiri pendapatannya naik 130%. Jadi untuk sampai akhir tahun naik 50% itu adalah angka yang sangat konservatif. Laba bersihnya pun juga demikian ya. 3 tahun terakhir laba bersihnya naik signifikan dibandingkan tahun 2018 ya. Bahkan ya tahun kemarin, tahun 2020 saat terjadi pandemi, Dimas masih bisa mengantongi laba bersih 1,3 miliar. Jadi tidak turun dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi. Ini angka yang menurut saya juga luar biasa. Semester 1 ini laba bersih Dimas naik 266% dan saya memproyeksikan sampai akhir tahun laba bersihnya hanya naik 50%. Jadi saya memproyeksikan tidak muluk-muluk. Ya, alias sangat masuk akal ya, 2 triliun alias naik 50% dibandingkan tahun 2020. Oke, sekarang kita lihat komposisi dari aset Dimas. Nah, ini yang menurut saya juga sangat menarik dari Dimas teman-teman sekalian, bahwa aset dari Dimas itu sebesar 6,4 triliun. Uang kasnya 1 triliun sendiri teman-teman. Jadi sekitar 30% aset Dimas itu berupa uang kas. Bahkan Dimas sendiri tidak punya piutang ya. Piutangnya pun tahun 2020 ini kecil. Artinya apa? Artinya semua pembayaran yang dilakukan customernya Dimas itu semua dalam bentuk cash ya, cash bersih, cash kuat. Jadi inilah yang menyebabkan kas dari Dimas ini menumpuk besar gitu. Nah, sekarang kita menuju ke histori dividennya. Nah, ketika perusahaan memiliki kas yang besar, maka kesempatan untuk membagikan dividen itu juga besar ya, dan salah satunya Dimas ini. Kita lihat teman-teman sekalian ya, histori dari dividen Dimas. Nah, garis warna ungu ini menunjukkan angka dividen payout ratio ya, jadi rasio dividen yang dibagikan terhadap laba tahun kemarin. Kalau teman-teman lihat ya, di beberapa tahun terakhir Dimas selalu memberikan dividen payout ratio di atas 100%. Bahkan tahun 2019 ini 400%, tahun 2020 166%.
Kenapa bisa di atas 100%? Ya karena kasnya berlimpah. Ketika perusahaan memiliki kas yang berlimpah, perusahaan memiliki pilihan nih, apakah kas ini digunakan untuk ekspansi, membayar hutang, kemudian membagikan dividen. Nah, Dimas memilih untuk membagi dividen. Dan kalau misalkan ya, anggap saja di tahun 2021 ini Dimas bisa menghasilkan laba 2 triliun ya, seperti proyeksi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Katakanlah 2 triliun tersebut semua dibagikan dalam bentuk dividen ya, dan market cap saat ini masih sekitar 9 triliun. Artinya apa? Artinya potensi dividen yield yang bisa kita dapatkan di tahun depan itu sekitar 20%. Jadi angka yang menurut saya sangat besar gitu ya untuk ukuran dividen yang dimana dividen ini setiap tahunnya selalu dibagikan 2 kali oleh Dimas ya. Oke, sekarang kita lanjut ke histori dari valuasi Dimas. Nah teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingat histori kinerja dari Dimas ya, dimana di tahun 2019 ada lompatan laba bersih, maka di sini juga menunjukkan lompatan ROE ya. Jadi garis warna ungu yang paling bawah ini adalah garis ROE. Tahun 2019 ROE-nya naik signifikan. Tahun 2020 di saat pandemi pun ternyata ROE-nya juga masih naik. Tahun 2021 ini kalau misalkan prediksinya benar ya, bahwa laba yang dihasilkan sebesar 2 triliun, maka ROE untuk ekuitas saat ini itu antara 30-35%. Jadi ada kenaikan ROE. Kemudian balok warna abu-abu ini menunjukkan ekuitas ya, karena perusahaan tidak melakukan ekspansi maka ya ekuitasnya turun, alias semua laba bersihnya dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi ini seperti Unilever ya. Teman-teman kalau lihat Unilever ekuitasnya nggak naik. Kenapa? Karena ya semua labanya dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi memang tidak ekspansi perusahaannya. Nah, garis warna merah ini adalah valuasi. Ketika ROE perusahaan naik, biasanya diikuti valuasinya juga naik gitu. Jadi ketika ROE naik signifikan, nilai intrinsik perusahaan itu juga naik. Maka sudah sewajarnya valuasi juga naik. Dan menariknya di tahun 2021 ini saat video ini diambil ya, harga saham Dimas diperdagangkan di harga 193. Nah, angka 193 ini menunjukkan price to book value 1,7 kali. Jadi lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2019. Padahal ROE-nya saat ini itu memiliki potensi tertinggi sejak tahun 2015. Nah, jadi ini yang menarik. Maka bisa kita simpulkan ya bahwa harga Dimas di harga 193 saat ini masih murah. Oke, yang terakhir bagaimana kesimpulannya Mas Eros? Nah, ini dia kesimpulan dan juga proyeksi dari saham Dimas ya. Yang pertama, kondisi neraca sangat sehat teman-teman sekalian ya. Sekali lagi sangat sehat. Kasnya berlimpah, 31% aset Dimas berupa kas dan hutang bank 0. Jadi artinya perusahaan tidak ada kewajiban apapun untuk membayar hutang, alias ya benar-benar kas ini kas bersih gitu ya, yang bisa digunakan untuk membagi dividen salah satunya. Kemudian yang kedua, ada lompatan kinerja di kuartal 2 tahun ini, di mana pendapatannya naik 130%, laba bruto naik 98%, dan laba bersihnya naik 266%. Jadi ini juga berita yang bagus ya, kinerja yang bagus. Yang ketiga, jika laba bersih sampai akhir tahun menjadi 2 triliun alias naik 50% saja, jadi ini adalah angka yang menurut saya sangat konservatif. Kenapa? Karena di kuartal 2 saja laba bersihnya naik 266%. Jadi saya memproyeksikan hanya naik 50% saja. Harapannya naik laba bersihnya itu bisa lebih tinggi lagi seperti itu ya. Artinya kalau laba bersihnya menyentuh 2 triliun, maka proyeksi ROE di tahun ini itu mencapai 30-35%, dan ini adalah ROE tertinggi sejak tahun 2015. Kemudian ketika ROE naik, maka sudah sewajarnya valuasinya harusnya juga ikut naik. Ya, dimana kalau kita hitung ya, valuasi 2,5 kali book value atau PBV 2,5 ini adalah menjadi PBV yang bisa kita katakan adalah PBV wajar, alias harga wajar sahamnya di kisaran 300. Jadi kalau sekarang harganya 193, maka ada margin of safety sekitar 107 ya, 107 rupiah, 107 perak. Nah, teman-teman hitung sendiri itu berapa persen ya. Plus ya, satu lagi nih yang menarik ya.
potensi dividen tahun 2022 ya. Kita tahu ya, dividen Dimas ini selalu 2 kali ya, pembagiannya 2 kali dalam 1 tahun, biasanya awal tahun dan akhir tahun. Nah, akhir tahun nanti biasanya ada dividen interim. Nah, kita nggak tahu ya apakah nanti akan membagikan atau tidak, biasanya nanti akan ditentukan di RUPS. Cuman anggap saja ya, anggap saja kita melihat histori dividen dari Dimas di mana dividen payout ratio-nya selalu di atas 100%. Jadi kita anggap 100% laba Dimas dibagikan dalam bentuk dividen. Ya, jadi ini ya, dividen payout ratio 100%. Maka laba di tahun 2021 misalkan tembus 2 triliun, artinya earning per share-nya 41. Dan earning per share 41 inilah yang bisa atau menjadi potensi untuk dibagikan ke dividen. Artinya di harga 193 kalau kita mendapatkan dividen Rp41, dividen yield-nya 21%. Jadi sekali lagi ya, ini adalah dividen yield yang menurut saya sangat bagus. Ya, sangat bagus, di mana ini adalah dividen di pasar saham. Jadi jauh lebih tinggi dari bunga deposito, jauh lebih tinggi dari kupon obligasi pemerintah sekalipun. Oke, itu tadi review mengenai saham Dimas. Dan sebelumnya saya sampaikan lagi teman-teman sekalian bahwa video ini hanya bersifat informasi umum saja. Jadi bukan rekomendasi beli maupun rekomendasi jual. Dan resiko yang timbul atas investasi Anda tetap menjadi tanggung jawab Anda sendiri, karena Anda yang mengambil keputusan sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.